pernah daftar juga di PPWI dan dari karantina dulu ya, yang meskipun kita ya Kang Teh. Nah, kira-kira ada nggak sih Kang hambatan selama PPBS atau selama karantinanya? Ya mungkin karena waktu itu kebetulan karantina tuh barengan dengan waktu UTS ya Kang Dea. Nah gimana nih gitu hambatannya selama mengikuti karantina di PPBS? boleh dari aku ya. Boleh. Hambatannya yang pertama dan paling utama ngatur mood. Betul. Makin ngantuk. Iya. Ngatur mood karena apa? Karena kita tuh karantina kan hampir seharian. Kayak dari pagi, kayak awal kalau misalkan orang yang rumahnya jauh mah dari gelap sampai ke gelap lagi. Gitu ya. Jadi jarang lihat matahari walaupun di dalam melihat tanah ya. Terus di situ kita harus ngatur mood karena apa? Kita harus berusaha untuk tersenyum selalu. Tersenyum karena ya masa sih gitu ya, seorang duta kampus, seorang putra Bumi Siliwangi itu menampilkan wajah yang cemberut. Walaupun itu salah satu struggle aku juga karena aku mukanya udah didesain sama yang di atas tuh udah didesain yang nyebelin mungkin ya, jutek gitu kayak. Dan apa ya, harus ngatur mood lah biar senyum walaupun lagi overthinking tadi kan. Betul. Terus kedua tuh nahan ngantuk. Yang mana nahan ngantuk hampir semua finalis merasakan kayaknya. Nahan ngantuk tuh biar materi-materi yang disampaikan pas karantina juga nggak cuma leos gitu, nggak cuma dan salah satu solusinya itu kan samping-sampingan. Iya. Kalau duduk tuh nanti tuh mereka duduk samping-sampingan, kita tuh lagi pematerian. Nah kadang suka ditoel-toel, bangun gitu, jadi biar segar lagi. Betul. Oke, mungkin boleh tutup kawan. Hambatan dari aku sih mungkin ada dua ya. Yang pertama itu terkait dengan waktu, yang kedua itu dari diri sendiri. Kalau misalkan waktu itu ya benar, kita itu harus membagi waktu antara kita UTS, antara kita ngerjain tugas, antara kita berorganisasi. Karena jujur aja aku ada 2 organisasi, antara IMAKSI juga BEM Rema. Dan itu aku ngerasa capek dan benar-benar harus diatur gitu waktunya untuk kita. Terus mungkin dari hambatan diri aku sendiri itu mengenai percaya diri. Karena notabene ini aku orangnya introvert. Jadi aku cenderung malu untuk berbicara di depan umum ya. Dan di PPBS itu nggak mungkin dong kita hanya menampilkan looks yang kita miliki. Kita harus menampilkan brain. Apa aja 5 bit? Apa coba? Ayo, masih inget nggak nih? Ada, iya. Jadi kita punya 5 hal dasar yang betul-betul harus melekat pada putra-putri Bumi Siliwangi. Yang pertama itu behavior, brain, brave, dan beauty. Brave-nya ada 2 ya. Brave-nya ada 2. Karena kita harus Kenapa dituntut tuh untuk brave? berani lebih Berani untuk memulai dan berani untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai gitu. Mantap. Keren banget nih. Lanjut lagi ya, Kak, mungkin boleh. karena dari aku ini kurang percaya diri, makanya dituntut brave-nya itu ada 2. Nah, dan di karantina itu ada banyak kejutan, entah itu menjawab pertanyaan, motion challenge, head to head challenge, dan kita harus dituntut untuk berpikir cepat mengenai jawaban yang kita akan jawab gitu tentang pertanyaan tersebut. Dan kita harus dituntut untuk memiliki wawasan luas terkait dengan isu-isu yang ada pada saat ini. Terus mungkin dari aku ya benar kata Teh Mimi, harus ngatur mood, harus tahan ngantuk. Kalau Teh Mimi mungkin dicolek-colek aja, kalau aku mungkin dicubit karena mungkin ngantuk kan ya. Iya betul. Mungkin itu sih abad. Oh ya mungkin aku itu gak bisa di catwalk karena aku bukan basic seorang pageant. Aku juga gak bisa dibilang kaku ya kalau jalan. Malah waktu prakarantina aku dibilang kaku sama yang panitianya. Jadi dari situ aku merasa termotivasi bahwa
oh aku masih banyak kurangnya ya, oh aku masih kurang di sini, aku masih kurang di sini, dan itu nambah aku untuk memotivasi diri untuk bisa belajar lebih lanjut lagi. Justru hal kayak gitu bikin jadi motivasi Iya, ya, benar, bukan benar. Ya, betul. malah menurunkan semangatnya. Iya, Bapak. betul. Karena konsepnya PPBS adalah rumah untuk belajar ya. Iya. Ini nggak ada persaingan gitu. Mungkin saja ke Kang Patur nih. Kalau hambatan selama karantina sampai ke selama proses aja intinya ya. Jujur yang paling terbesar jadi hambatan aku adalah ngelawan ego aku untuk mengejar sesuatu. Karena maksudnya ya balik lagi ini kan kompetisi ya, dalam artian pasti akan ada pemenang gitu. Bahkan pemenangnya nggak cuma satu kan, itu ada 8 duta atribut dan 3 pemenang utama, juara 1, 2, dan 3. Putri terpilih, runner up 1 sama runner up 2 gitu. Ya sisi manusiawi aku selalu untuk kayak ayo tur ini dinilai, keluarin yang tanda kutip pencitraan kamu teh keluarin gitu. Tapi kan betul. balik lagi aku selalu ingat tujuan aku di sini tuh bukan untuk ngejar itu gitu loh. Aku jujur ini terdengar seperti pencitraan atau enggak ya silahkan dinilai sendiri. Tapi tujuan aku masuk ke sini tuh karena aku pengen belajar dan aku sadar PPBS ini bisa ngasih insight yang bagus buat akunya gitu. Mulai dari ilmunya, kemudian skillnya aku tuh bakal bener-bener diasah gitu. Dan yang paling penting aku ngerasa menang ketika aku diumumkan lolos jadi finalis gitu loh. Jadi kayak ya udah aku dari awalnya pengen belajar ke sini, jangan dulu punya target kamu harus menang. Jangan dulu punya target, jangan terlalu ambis lah. Jangan terlalu ambis untuk menang gitu. Karena ya takutnya ambisnya aku itu tuh nutup ketulusan aku dalam berkegiatan, jadi hal-hal baik ke akunya tuh susah masuk gitu loh. Jadi aku selalu menekeninnya lakuinnya pakai hati, jangan pakai emosi, jangan pakai ego yang harus menang, harus ngalahin si ini, harus ngalahin si itu, enggak. Tapi tenang, jalani pakai hati, lakukan apa yang ingin kamu lakukan, buang jauh-jauh apa yang menurut kamu itu tuh negatif. Itu tuh yang paling susah gitu loh. Karena kan nggak 1, 2 ya, ada yang ambisnya ada, terus kayak omongan ini, omongan itu dari sesama peserta, dari luar peserta, dari teman-teman selingkungan, di lingkungan kita gitu. Ada aja tuh omongan yang bikin kita tergoyahkan, tapi harus balik lagi kontrol. Ingat tujuan awalnya mau kesini mau ngapain gitu. Itu sih yang paling susah sebetulnya. Mungkin buat teman-teman di sini mungkin ada yang mau regenerasi buat PPBS. Nah, apa aja sih yang harus dipersiapin sebelum ikut PPBS ini? Jangan cuma mau ya, kita berharapnya harus ada dari akuntansi tahun depan yang masuk jadi finalis. Dari aku dulu mungkin ya. Boleh. Apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama, niat yang tulus. Dalam artian yang tadi aku bilang, boleh punya target tapi jangan sampai ego kamu terus kayak ambisiusnya kamu tuh menutupi niat kamu yang tulus itu gitu. Kayak aku berani jamin PPBS adalah rumah belajar yang sangat-sangat akan berdampak buat kehidupan kamu gitu. Jadi niatin masuk PPBS tuh bukan untuk menang, tapi untuk belajar. Karena bagi aku mah mau menang mau enggak, mau dapat gold chast ataupun silver chast, semua pun punya hak belajar yang sama di PPBS. Lurusin aja niatnya buat belajar. Masalah menang atau enggak ya berarti itu jadi bonus kamu gitu ke depannya. Kemudian niat yang tulus dan apalagi ya, mental itu benar-benar harus dipersiapkan. Dalam artian pasti nemu jenuhnya, nemu capeknya, karena kan balik lagi karantina Sabtu Minggu, terus belum lagi tugas pribadinya, belum tugas satu angkatannya, kemudian ada yang harus dipersiapkan di 5B itu, ada yang harus kita persiapkan sendiri, nanti kita spill kalau kamu masuk PPBS. Jangan di-spill semua sekarang ya, nanti nggak join PPBS lagi. 5B itu ada beberapa hal yang harus kamu persiapkan sendiri dan jadikan senjata terampuh kamu, senjata tertajam kamu. Itu kan jadi capek juga ya, maksudnya banyak yang harus dipersiapkan. Nah, gimana caranya kamu menghadapi diri kamu yang capek untuk ngebus lagi? Jadi ya dari aku sih yang utama niat yang tulus dan mental yang kuat gitu.
Dari boleh Mimi nih. atau Bara ada yang mau nambahin? Tips lain dari Kak Bara atau sama Mimi gitu. Dari aku. Boleh. Dari aku setuju niat, karena kalau misalkan niat kita dari awal udah salah, udah mau belok-belok gitu, pasti ngejalanin karantinanya juga nggak enjoy, nggak 100% diri kita gitu. Iya, betul. Apa ya, jadi merasa terbebani atau ngerasa teman-teman di sekitarnya tuh malah jadi kayak nganggapnya malah jadi penghambat buat diri kita maju, padahal kan di PPB sendiri itu ajang atau wadah buat emang kita belajar gitu ya Kak. Iya, betul. Terus mental, bener. Mental karena apa? Karena harus mentalnya kuat lah, walaupun mau itu sebelum ataupun sesudah ada di PPBS, omongan-omongan Betul. dari orang lain tuh nggak bisa dihindari ya, karena kan kita kita nggak bisa ngontrol mereka, kita nggak bisa ngontrol mereka harus ngomong yang baik-baik aja ya, nggak Iya. bisa Iya, gitu. betul. Bahkan walaupun udah ada di PPBS sendiri, masih aja ada yang meragukan kita. Betul. Kayak emang bener nih si ini lolos nih, kayak gitu. Siapa tahu ini mah ya, tidak bisa dipungkiri. Selain itu, mental di saat ada di dalam PPBS-nya itu sendiri, selama di karantina itu bukan cuma keahlian kemampuan kita yang dibentuk, tapi mental kita juga. Ya gitulah makanya kalian gitu. Itu bakal betul-betul kerasa kalau kalian udah masuk sih. Terus ada fisik. Ya. Fisiknya harus kuat, soalnya kan capek. Jujur capek. Karena kita tuh 2022 ini karantinanya lebih lama daripada yang sebelumnya. Yang kalau tahun ini tuh 6 minggu. 6 minggu ya, 12 Lumayan kali. lama ya. Setiap Sabtu Minggu dari pagi sampai tidak terhingga gitu ya. Jadi fisiknya harus kuat, harus sehat biar happy juga ngejalaninnya gitu, biar nggak beban. Gitu dari aku. Oke, boleh. Jadi sama Bara. Bener banget yang dibilang sama Fatul sama Mimi. Berarti ada 3 ya tadi, ada niat yang tulus, ada mental, sama ada visi juga. Ya kalau dari aku ya, selama aku menjalankan kegiatan ini aku merasa ya memang betul kita itu jangan pernah takut untuk memulai, jangan pernah takut untuk ada yang ngomongin lah, karena sejatinya orang-orang itu nggak melihat apa yang kita perjuangin saat ini, tapi melihat keadaan kita yang ada saat ini gitu loh. Jadi kalau misalkan masih ada keraguan, gak usah dipikirin, mantepin, coba tarik nafas dalam-dalam lalu kalian keluarin, dan kalian jadilah versi terbaik dari diri kalian. Mungkin kalau ada hambatan lagi itu perihal materi ya. Kalau dari aku sih ya emang ada materi, tapi selama kita ada niat untuk belajar, selama kita ada niat yang tulus, selama visi kita bagus selama mengikuti itu, pasti materi itu bakal dapat dengan sendirinya. Dan aku merasa hal yang aku keluarkan ketika pendaftaran itu benar-benar kebayar banget ya. Hingga kita bisa jadi finalis saat ini, itu benar-benar one step another sih kalau aku bilang. Keren banget. Saya bener kalau bilang sama Bara tadi, Keren. nitip aja buat kalian semua, kalau ada ragu, buang jauh-jauh dulu. Karena kemarin pun waktu aku mau daftar PPBS ini, kayak udah mau daftar nggak ya, tapi kayak aku nggak mau menyesal untuk tidak melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Makanya kayak bener-bener waktu itu udah siapin berkas semua, langsung daftar, dah. Masalah hasil mah gimana nanti, yang penting mah yang jadi urusan kita sekarang adalah gimana kita melakukan dan menjadi versi terbaik dalam diri kita, dari diri kita gitu. Udah masalah hasil itu mah gimana nanti gak usah jadi pikiran gitu. Yang penting lakuin yang terbaik di setiap prosesnya gitu.
Yang penting yakin. Sing penting yakin. Usaha aja dulu, Iya, hasilnya betul. diterima atau enggak ya Allah alam. Mungkin teman-teman kemarin yang barakatak masuk ke pos DPO yang aku pegang, aku selalu nekanin ke kalian bahwa kita akan menjadi apapun yang kalian pikirkan gitu. Dalam artian, kalau aku mikirin aku bisa, ya pasti bisa. Tapi kalau aku udah mikirin, oh ini mah nggak bisa, ya udah nggak akan bisa sampai kapanpun gitu. Catat baik-baik ya buat teman-teman, nanti jangan lupa ikut PPBS kan ya di next periode. Harus ada sih. Oke, mungkin yang terakhir nih, sekalian aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Akang Teteh yang udah meluangkan waktunya gitu ya di tengah kesibukannya, bela-belain untuk sharing-sharing pengalaman buat anak-anak IMAKSI yang nanti mungkin mau join PPBS juga gitu ya. Jadi mungkin lebih tercerahkan lah gimana aja sih sebenarnya PPBS itu gitu. Dan mungkin pertanyaan terakhirnya adalah harapan dari Akang sama Teteh ini untuk kedepannya untuk anak-anak IMAKSI yang mau join PPBS itu gimana sih gitu. Boleh mulai dari siapa dulu? Jadi siapa dulu? Aku. Oke, boleh dari Teh Mimi. Buat ini ujangan nggak sih? Iya, bisa cerita ya kalau Harapannya yang pertama dan utama, tahun depan pokoknya harus wajib kudu ada yang join lagi PPBS. Minimal 4 lah, soalnya tahun ini 3. Terus harapannya juga anak-anak IMAKSI bisa bisa ngalahin rasa takut kalian gitu, rasa takut kalian buat buat maju, buat ngelangkah lebih jauh lagi, yang itu nggak cuma ngebanggain diri kalian sendiri, tapi bisa ngangkat nama baik akuntansi non-dik gitu, karena Betul. sering kali di Iya. itu lah. Bukan artinya kita nggak mau disandingkan sama pendidikan akuntansi, Iya, enggak. Karena enggak. pendidikan akuntansi pun nggak kalah keren ya. Cuma Iya, betul. kita pengen eksistensi akuntansinya juga naik. Iya. Supaya lebih terlihat ya Kang Teh. Terus harapannya juga teman-teman IMAKSI semua bisa bisa percaya aja lah, percaya sama keputusannya masing-masing gitu, percaya buat buat daftar lah gitu. Jadi intinya jangan takut, karena PPBS itu nggak nyari orang yang udah bisa dibilang udah 100% gitu nggak sih Kang? Jadi PPBS itu nyari orang yang mau belajar. Iya, betul. Kita nerima orang-orang yang hatinya tulus buat dibentuk, buat diisi sama hal-hal positif yang bisa berguna buat kehidupannya. Iya. Mulai selanjutnya mau dari siapa nih? Dari Bara dulu deh. Boleh. Harapan ya tadi. Iya, harapannya. Ya, harapan kalau dari aku pokoknya PPBS tahun 2023 harus ada yang dari akuntansi. Amin. Amin. Gak usah lebih dari 1 lah. Ya karena ini tuh bukan ajang yang bisa dipandang sebelah mata aja, karena betul. banyak banget pembelajaran yang aku dapat di sini, mulai dari public speaking, bagaimana kita harus menjadi seorang icon UPI ya, saya bilang. Terus gimana cara kita menempatkan diri kita di depan banyak orang, dan bagaimana kita menempatkan diri kita di kehidupan sehari-hari. Karena jujur itu sebuah hal yang simpel menurut aku, tapi berpengaruh banget gitu untuk orang-orang yang melihat aku di sekitar aku, terutama yang sekarang kita menjadi icon UPI ini. Terus ya mungkin dari aku hampir sama kayak Mimi, jangan pernah takut untuk mencoba, karena sejatinya kita ini adalah manusia yang haus akan ilmu pengetahuan. Kita itu boleh kita meningkatkan prestasi kita di akademik maupun non akademik, itu ya wajib ya bisa dibilang. Pokoknya jangan pernah takut untuk mencoba, apapun hasilnya kalian itu harus daftar. Dan gitu aja. Oke, kalau dari aku tadi ditanya harapannya untuk anak IMAKSI Iya, yang anak lain ya. IMAKSI yang lain.
ya minimal 4 lolos lah. Kalau udah 3 ya. Berat ya harapannya. Ya, tapi bukan berarti nggak bisa kan? Iya, Karena betul, udah ada betul, kita betul. bertiga dan kita udah spill banyak tadi prosesnya kita seperti apa, yang disiapkan harus seperti apa, perjalanan kita seperti apa. Mungkin kalian udah bisa ngambil intisari dari pembicaraan kita bertiga tadi apa, dan bisa dikembangkan dan diaplikasikan dan dikembangkan di tahun depan gitu. Harapannya itu yang pertama, ada yang masuk lolos jadi finalis lah dari akuntansi lebih dari 3. Amin, semoga tahun depan ada ya yang lolos jadi amin, finalis. ya Allah. Karena kan tahun ini tahun pertama aja udah 3 dan udah keren-keren banget nih adik-adik gue. Tahun depan dan tahun depan harus ada yang lebih keren dari kita sih, berharap. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mohon dibawa gold chestnya lebih dari 1 tahun depan. Amin. Tips and triknya tadi udah pokoknya tonton video ini tuh yang benar-benar kalau kalian nonton tuh itu udah banyak banget di spill. Kemudian tips and trick nanti setelah kalian jadi finalis seperti apa, masuk dulu jadi finalis, nanti kita spill lebih banyak lagi buat kalian. Dan yang terakhir nih, tip, jangan pernah takut untuk mengambil keputusan dan melewati batas pikiran kalian, karena yang kalau kemarin nonton di grand final aku bilang sesungguhnya batas-batas itu hanya ada dalam pikiran. Kita nggak pernah tahu kita bisa sehebat apa sampai kita betul-betul menjalankan semuanya gitu. Karena ya itu udah terjadi di aku waktu tahun ini aku mau daftar PPBS, itu banyak keraguan dalam diri aku yang kayak, tapi nanti saingannya gini, tapi nanti kamu gini, kamunya gini enggak, nanti kamunya gitu enggak, banyak banget itu. Tapi aku lawan dengan satu kata, mau nyesel karena nggak ngambil ini, karena ini tahun terakhir aku masuk PPBS kan, 2019 terakhir boleh jadi peserta, dan aku tidak mau menyesal karena aku tidak masuk PPBS di tahun ini. Aku hajar, aku aku jalanin semuanya, dan pada akhirnya ya aku sadar kalau aku sehebat itu gitu. Bukan artinya sombong, tapi aku bangga sama diri sendiri yang dengan nekatnya melawan ragu dan akhirnya sampai ada di titik ini gitu. Tapi emang betul sih Kang Fatur ini sehebat itu gitu ya. Saya Masya Allah, speechless melihatnya Masya gitu kayak. Allah. Dari awal dulu dari wakil ketua IMAKSI, terus jadi lurah Kabumi, dan sekarang jadi duta persahabatan Putra Putri Bumi Siliwangi. Kayak wow, keren banget gitu. Ada orang yang kayak gini ya ternyata gitu. Ya, ada ini. Iya, Just the one and betul. only. Ya. Keren banget, jadi kayak punya personal branding sendiri ya. Oke, mungkin karena yang tadi itu pertanyaan terakhir, dan sekarang kita ke penutupan. Dan sekali lagi mungkin aku mau ucapin terima kasih banyak buat Akang Teteh yang udah mau sharing pengalaman buat nanti anak-anak IMAKSI yang mau join di generasi selanjutnya begitu ya, untuk angkatan 2020, 2021 maupun 2022 nanti, atau mungkin nanti 2023 juga surprisingly bakalan ikutan dan lihat konten ini jadi termotivasi buat ikutan Putra Putri Bumi Siliwangi. Terima kasih banyak ya. Mahasiswa baru juga bisa join, iya. karena yang menang putri terpilih dari FPEB Mariam Kasih Manajemen di angkatan 2022. Ya ampun, wow, Belum keren ada banget. 1 tahun masuk di UPI aja dia udah berani dan berhasil jadi pemenang. Jadi tidak Cocok banget tidak nih ada buat alasan jadi untuk motivasi ya Kang kita ya. mahasiswa baru enggak. Cocok banget buat jadi motivasi buat kita-kita semua ya. Iya. Oke, mungkin sekian yang bisa kita sampaikan di konten kali ini. Semoga konten Rotasi Pro kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin yang dari luar IMAKSI yang nonton ini juga bisa termotivasi begitu ya untuk ikut Putra Putri Bumi Siliwangi di generasi selanjutnya. Oke, mungkin saya Febri dari Departemen Kominfo, dan Saya Tanya dari Departemen Litbang. kita pamit undur diri dan sampai jumpa di Rotasi Vlog selanjutnya. Dadah.